penting banget untuk semua agent properti itu punya ya. Kalau buat saya sebenarnya yang penting rapi dalam arti kita kan ketemu orang, kita menghargai orang gitu. Sekali lagi penampilan yang baik, rapi, bukan selalu jas, tapi comfort, yang kayak Regina bilang. Paramount ya, dia tiap luncurin ruko itu bagusnya ya, sebelum dia luncurin itu ada tenan-tenan besar yang udah ada di situ untuk meramaikan. Jadi lebih pede ya. Halo, selamat siang. Ketemu lagi dengan Devi di acara podcast Arebi Banten bersama dengan teman-teman prinsipal di agent properti. Oke, saya agak gugup nih soalnya ini yang saya hari ini ajak adalah bintang tamunya itu para mentor-mentor saya. Wah, ini adalah para senior kecuali saya. Gue kali. Nah, betulan loh. Hari ini Oke, saya sebelumnya gini ya, mau ngucapin dulu terima kasih buat para Monland yang sudah memfasilitasi acara podcast ini. Podcast ini terselenggara berkat support dan kerjasama antara Arebi Banten dengan para Monland. Oke, saya mau sapa dulu nih. Makanya kita sekarang ada di Paramount Land ya. Betul, Paramount Plaza. Oke, saya mau sapa dulu nih teman-teman para senior saya hari ini. Saya kedatangan Bu Rita Megawati. Halo, selamat siang. Halo, siang semuanya. Dari kantor LG Hooker Gading Serpong. Iya. Oke, kemudian ada Bu Lili Ekawati dari kantor Platinum Property. Halo. Iya. Halo semuanya siang. Dan kemudian yang terakhir ada Bu Regina. Ini loh. Dari mana, Bu? Dari Queen. Dari Queen Property, bukan dari rumah ya, Bu? Iya, Oke. Terima kasih. Oke, gini deh. Hari ini saya mau santai-santai nih. Jadi nggak usah terlalu tegang, nggak usah terlalu. Padahal sebenarnya saya sendiri yang tegang ya. Ya saya berbicara sama diri sendiri nih ternyata. Oke, jadi kita sapa-sapa aja. Kebetulan memang gini, agent properti di Gading Serpong itu ibaratnya kalau kita ngomong tuh L4. Apa tuh? Lu lagi. Aduh. Nah, makanya jadi mendingan ngobrol santai aja. Temanya hari ini sebenarnya kita pas nih kan cewek-cewek semua nih. Semuanya hari ini pada girly-girly. Tadi kita udah foto-foto aja udah berapa ratus foto tuh tadi di bawah ya. Belum mulai acara aja fotonya udah banyak. Nah, itulah mungkin kita. kurang liburan. Betul. Kita hari ini mau paling girl talk nih, paling apa ya yang mau saya angkat itu hari ini mengenai sebenarnya sih nggak penting tapi penting. Waduh, apa tuh? Fashion. Wah. Ini soalnya kocaknya adalah kita nggak di brief, jadi bener-bener ngobrolnya tuh spontan ya. Pertanyaan saya padahal udah banyak buat Bu Rita loh. Waduh, siap Ratu Fashion. Nah, kita hari ini mau girl talk tentang fashion. Karena saya punya pengalaman pribadi nih. Dulu waktu saya masih kecil, bukan muda lagi. Dulu waktu saya baru mulai jadi property agent, saya tuh kurang paham mengenai fashion yang baik sebagai agent property. Jadi kan kita tahu nih, agent property itu adalah freelance ya kalau dibilang ya. Iya. Freelance, tapi sebenarnya nggak freelance loh. Kalau dibilang waktu kita itu malah sebenarnya libur itu untuk bekerja ya. Iya. Betul. Sebenarnya terbalik dari agent properti itu sebenarnya karir ya. Nah, betul. Nah, dulu nih pengalaman aku ya. Aku tuh pernah mau curhat. Aku tuh pernah loh. Gitu ya. Ketemu klien pakai daster. Iya. Untung waktu itu masih pakai yang lain-lain di dalam ya. Hanya daster aja ya, enggak kayak yang di ini ya. Waktu itu kebetulan saya juga mau open aja juga nih. Waktu itu prinsipal saya tuh Bu Rita loh. Iya, betul. Bu Rita. Iya, pertama kali Devi gimana jadi marketing tuh? ya. Coba dong pengen tanya dulu. Aku ke Bu Rita dulu ya. Yang dua lainnya boleh dibaca-baca dulu buku halaman 1 sampai 100. Oke. Gini Bu Rita, fashion itu ternyata penting ya. Iya, buat penting kita banget. Ya, karakter kita sebagai agent properti ya. Iya, betul. Nah, itu gimana tuh Bu? Iya, jadi kalau bicara fashion itu kan identik sama penampilan ya. Jadi kadang-kadang karena kita kerjanya ini kan sebenarnya agent property ini banyak ketemu orang, ya kan. Kita selalu ketemu dengan orang, baik itu orang-orang yang udah kita kenal maupun orang-orang baru kan. Jadi adalah penting kita memperhatikan penampilan kita cukup enak untuk dilihat orang, terkesan tidak mencolok
terlalu yang gimana banget, tapi juga yang penting nyaman ya, nyaman. Karena bukan masalah baju itu bagusnya seperti apa gitu modelnya, tapi kalau nggak nyaman kan dipakainya dikit-dikit benerin baju, dikit-dikit naikin kemben ya Bu. Iya. Nah misalnya kayak gitu, itu kan udah bikin kondisinya juga jadi nggak enak dilihat gitu kan. Balik lagi, sekali lagi fashion orang identik sama penampilan, biasanya yang dilihat oleh orang itu lebih ke pakaian, outfit, ya kan. Tapi sebenarnya kalau kita bicara penampilan di agent property itu keseluruhan ya. Kalau menurut saya pertama, ini saya sharing aja ya, tapi teman-teman boleh nambahin ya. Habis ini nanti kita tanya. Iya, soalnya katanya kalau saya ngomong selalu formal ya, sorry. Jadi kayak misalnya pertama kali adalah kebersihan badan, itu penting banget ya. Jadi agent property sekali lagi karena kita ketemu banyak orang, mulai dari kebersihan mulut ya kan, supaya kita segar gitu kan. Kecuali sekarang ya Bu, pakai masker. Iya. Tapi tetap aja kan. Jangan sampai kita pingsan karena masker kita sendiri. Setuju ya. Terus kemudian ya kebersihan badan supaya tidak berbau. Tuh Dev, mandi Dev. Mandi ya, mandi. Saya sih dulu udah mandi, cuma dasteran aja. Iya. Ibu-ibu berdaster itu soal daster itu nanti saya ceritain. Jadi yang pasti ya pokoknya harus bersih ya. Kalau kita bersih kan kita juga nyaman. Jadi kita juga nggak bikin hawa-hawa yang nggak enak gitu ya. Betul. Kemudian juga kuku yang orang nggak boleh lupa. Seringkali orang penampilan bagus tapi kukunya nggak terawat. Hitam-hitam ya. Iya, kuku itu nggak selalu harus di nail painting atau apa. Tapi yang penting mungkin dipolish sedikit atau paling tidak bersih lah gitu ya, supaya nggak ada hitam-hitam dan sebagainya. Karena kan kita jabatan tangan juga sama orang dan seterusnya. Itu dulu ya, betul jabatan tangan. Iya, betul. Ya. Sekarang gini aja ya. Sekarang tas gitu ya. Nah itu artinya dari kebersihan. Kemudian baru penampilan. Penampilan sebenarnya ada beberapa hal sih ya Devi. Tapi nggak tahu teman-teman. Kalau saya selalu bilang warna basic itu kalau kita bicara secara untuk formal casual, warna basic itu penting banget untuk semua agent property itu punya ya. Putih, hitam, biru. Jeans itu juga karena kerjaan kita tuh nggak terlalu formal kayak orang kantoran. Lebih ke outdoor ya. Iya, sebenarnya celana jeans juga merupakan salah satu pakaian yang menurut saya bisa jadi masuknya ke formal maupun informal gitu. Jadi tinggal tambahin blazer plus jeans itu juga udah cukup bisa mewakili untuk informal event misalnya gitu-gitu sih. Kalau aku sih lebih ke basic sih yang penting gitu. Jangan celana pendek ya Bu ya. Nah, soal celana pendek dan daster kamu bener yakin mau saya ceritain di sini? Saya pertama daster ya Bu ya. Iya, pertama terus daster. Kemudian celana pendek. Pertama kali ketemu Devi, lihat Devi, coba Bu Regina gimana? Identiknya sama celana pendek. Hot pants. Yes. Jadi juga ya. Karena Devi udah buka, saya mau cerita sedikit soal yang daster. Ini temanya bukan bully saya kan? Iya, bukan. Tapi ini lepas kita. Tentang transformasi. Yes, betul. Oh, transformasi Devi. Hari ini. Jadi tentang Devi ya hari ini. Jangan. Soalnya banyak loh di internet kita juga teman-teman yang mungkin sometimes bukan orang memang sengaja nggak rapi, tapi sometimes mereka nggak tahu aja nggak cara aware ya? menempatkan diri gitu ya. Jadi yang penting tuh sekali lagi, even kita pakai dress formal, kalau tempatnya nggak cocok, nggak sesuai, itu juga nggak berarti bagus loh. Betul. Contoh misalnya kita pakai jas, bener-bener jas full jas gitu ya. Terus ngukur cuffling. Iya. Panasnya itu malah kasihan ya itu ya. Rasa kuyup. Iya kan gitu. Jadi nggak tadinya nggak bau-bau jadi bau-bau ya gitu ya. Jadi yang penting sesuai sama tempat dan situasi sih. Oke, setuju. Kalau dengan Bu Lili gimana Bu Lili? Nah, kalau aku lihat sih kamu selalu rapih loh. Iya, betul. Selalu update banget soal fashion. Aduh. Apalagi kalau pergi jalan-jalan sama Bu Lili nih. Wah, itu teman sekamar saya ini. Waduh. Dari topi sampai tas. Bener. Matching. Shawl, boots. Enggak lah. Setuju ya. Kayaknya memang harus belajar sama Bu Rita. salah. Kalau buat saya sebenarnya yang penting rapi dalam arti kita kan ketemu orang, kita menghargai orang gitu. Jadi jangan sampai pada waktu kita ketemu orang, ketemu konsumen yang akan membeli produk yang kita jual, terus kita tuh pakai celana pendek, or pakai sendal jepit gitu. Buat aku tuh kayaknya, hello gitu kan, kita nggak mau ke pasar gitu kan. Betul. Masalah baju bagus seperti Bu Rita, saya setuju. Maksudnya bagus itu tidak harus yang
mahal. Yang penting rapi. Padahal saya suka kalau mahal juga ya. Iya, itu bonus ya. Itu bonus, betul. Itu bonus. Cuman maksudnya yang penting cara kita berpakaian itu harus sesuai dengan orang yang kita ketemu, gitu kan. Setuju ya. Jadi jangan sampai orang ketemu kita terus pikir, aduh, ibu dari pasar ya, kan nggak enak banget ya. Atau sebaliknya too much gitu ya. Orangnya yang santai, casual, kitanya yang rapi, luar biasa. Betul. Itu juga nggak bikin orang nyaman loh. Betul. Jadi kadang-kadang yang tadi makanya situasi dan orang yang kita temuin. Nggak boleh underdress or overdress ya. Contohnya nih, sekarang nih kita coba lagi mencontoh-contoh, anggap aja nih lagi reka adegan ya. Kita kan tahu nih Paramount lagi mau launching Ruko Maggiore. Yes. Nah, kita juga tahu nih animo tentang Ruko Maggiore-nya ini udah sangat luar biasa sih kalau saya lihat di medsos ya. Itu kan semua agent-agent aja udah pada duluan deh. Belum infonya belum lengkap pun mereka udah duluan untuk menginfokan sendiri, mencari tahu sendiri. Karena ini kan animonya kan sangat luar biasa sekali nih. Apalagi kemarin terakhir saya dengar ya, untuk yang gandeng 4 dan gandeng 3 itu sampai ada belasan orang, dan yang hanya dapat itu termasuk Bu Lili yang dapat nih. Wah, saya tuh beruntung. Congrats ya. Saya baru sadar loh tiba-tiba sambil ngomong ini yang dapat itu Bu Lili loh ternyata loh. Konsumen aku yang beruntung. Nah itu pengen tahu aja sih, maksudnya dengan animonya kayak gini nih, Maggiore Grande seperti ini nih, waktu menawarkan, karena kan kebetulan sekarang juga lagi lagi pandemik ya. Jadi caranya untuk waktu itu, apakah Bu Lili langsung konsumennya ajak viewing atau mungkin hanya karena kebesaran nama Paramount ini nih, karena besar nama Paramountnya, jadi mereka ya udah tahu kirim brosur aja beres langsung transfer atau gimana nih? Coba dibagi dong sedikit tipsnya. Aduh, jadi jualan kita. Habis ini kita nomor telepon bayarnya ya. Bertahap ya nanyanya ya, Dev ya. Betul. Pelan-pelan, hati-hati, kelepasan. Iya, fokus. Tetap jualan. Oke, pada waktu itu sebetulnya karena Maggiore ini kan udah ada Maggiore yang pertama. Betul. Dan ini adalah yang belum dapat di pertama. Tinggal ngikutin aja. Berarti customer 3 tahun yang lalu berarti ya. Betul. Dan beliau itu bukan yang kaget dengan wilayah Gading Serpong. Jadi mereka udah biasa bersepeda hari Sabtu, mampir di kafe-kafenya Maggiore yang baru, yang udah buka nih sekarang gitu kan. Sorrento gitu. Jadi ya udah bukan hal asing. Berarti jadi kita hanya sepeda berarti. hanya by video, karena waktu itu kan kita baru cuma dapat sekilas info teaser video. Kemudian pas harga keluar ya udah, dan tadinya dia maunya kan cuman yang 2 lantai di samping, tiga gandeng. Akhirnya setelah lihat ke lokasi, terakhir ke lokasi sempet putuskan pindah ke depan. Gitu. Jadi memang ya orang yang udah cocok lah ya sama kondisi lokasi dan sudah percaya sama pasti dibangun on time gitu kan ya. Dan melihat dengan kesuksesan yang sebelumnya ya Maggiore 1 ya, itu sih luar biasa sih. Saya juga nggak nyangka bagus banget loh itu. Karena gini, waktu kita lihat dari brosur kan kelihatannya biasa kayak ruko-ruko biasa gitu ya. Ternyata waktu begitu pas beda jadi ya. Bagus tuh. Nah mereka kasih kayak atap kanopi ya. Atap kanopi. Alfresco-nya itu kan beda itu. Kan. Betul. Gitu. Jadi yang bikin kawasan itu lebih homey, lebih nyaman ya. Apalagi zaman pandemi sekarang kan semua perlu namanya outdoor ya. Betul. Oke, bener-bener. Nah sekarang kita ke Bu Regina nih. Ini agak susah pertanyaannya Bu Regina mana? Agak susah loh pertanyaannya loh. Saya pengen pipis kayaknya. Nah, untuk Bu Regina nih, kita nanyain susah ya. Aduh, pertanyaan saya juga nggak tahu pertanyaan apa. Ukuran Maggiore. Tapi nggak usah khawatir, Bu Regina biasanya dikasih call of friend kok, Mama. Iya, call of friend dulu nanti bisa. Oke. Untuk Maggiore, jadi kalau ke dia kenapa pertanyaan produk ya? Yang terkait sama fashion dong tadi. Enggak produk aja enggak. Oke, nah kalau Bu Regina nih, yang saya tahu nih, karena kita kan ngomonginnya based on kita agent property ya, jadi nggak lepas daripada ada segmen secondary-nya selain primary-nya. Yang saya dengar terakhir Bu Regina itu berhasil menjual unit secondary-nya dari Maggiore 1.
Wow. Nah, itu katanya harganya itu fantastik loh. Maksudnya bukan fantastik, memang pasaran pada momennya ini gitu. Nah, itu gimana dong? Bagi dong, coba cara memasarkannya pada saat waktu itu pakai daster nggak sih waktu ketemu customer masarinnya atau viewingnya atau gimana? Nah, itu kan juga penting loh Bu Regina loh. Coba dong di-share aja sedikit gitu mengenai animonya segmentasi untuk unit secondary-nya Maggiore. Nah, berarti kan ini juga perlu nih kita tahu. Kita kan menjual unit primary-nya nih. Pasti nanti nyambung dong untuk secondary-nya entah sewa, entah jual beli gitu, pasti kan ngaruh gitu. Nah, gimana Bu Regina? Kalau balik ke fashion dulu ya. Kalau aku sih yang penting nyaman. Dia tetap fashion. Soalnya yang ditanya fashion kok dia enggak. Dia nggak terima. Lagian gini, Regina dari awal udah bilang mau fashion. Dia udah mikir mau ngomong apa. Tiba-tiba kamu nanya yang lain. Gimana sih ya? Apalagi nanya produk lagi. Apa sih kalau produk Paramount luar kepala. NUP dia. Walaupun jauh rumahnya apa. Fashion dulu dong. Ya kalau fashion sih aku yang penting nyaman. Yang penting itu nomor satu nyaman dulu. Gitu. Ya tentunya sopan ya. Iya, betul. Nah, kalau untuk secondary karena Maggiore ini bener-bener emang udah terbukti rame ya. Terus udah gitu sewanya tuh banyak banget yang cari. Gak ada barang dengan limited produk ya berarti ya. Dan harga sewanya tuh bagus banget gitu. Berapa jadi ya terakhir walaupun harganya lumayan udah naik, tapi secondary-nya tetap banyak gitu. Dan ini berlaku juga sih, aku mau share ke ruko-ruko lainnya. Sorrento, Mendrisio itu juga langsung bagus loh. Terangkat. Sorrento tuh bagus banget, sukses banget karena dia on street, gak pakai parkir. Nah, itu penting itu ya. banyak yang cari. Jadi kita bahas parkir nih lama-lama. Lama-lama bahas parkir. Kayaknya pesan sponsor dari customer Bu Regina ini. Iya, jangan dipakein parkir, Pak. Iya, kayaknya sponsornya begitu nih. Oke. Iya, karena untuk zaman sekarang ya mengurangi kontak dengan banyak orang itu buat sebagian konsumen atau siapapun lah ya orang itu menjadi satu hal yang cukup krusial juga kan sekarang. Jadi mengurangi sering-sering kayak buka jendela, pencet-pencet atau ngambil tiket dan sebagainya. Belum lagi mesti kasih uang, megang uang untuk bayar parkir kalaupun misalnya di parkir pinggir jalan dan sebagainya. Males itu ya, males banget. Jadi dengan on street langsung ke lokasi yang dituju itu pasti lebih memudahkan sih ya. Setuju sih. Pasaran sewanya bagus ya? Hah? Pasaran sewanya bagus ya? Bagus di Sorrento itu bagus. Dan Mendrisio-nya juga langsung keangkat. Iya. Nah, itu memang kita alamin karena langsung terjadi. Maksudnya ada customer dari kantor saya juga Dirisnya gitu. sendiri ya nyawa ya. Suami bisnis siomay. Bisnis suami saya juga di situ. Iya, di Mendrisio. Yang mau makan siomay di Mendrisio. Saya suka sama Bu Regina ternyata ya. Tadi dikasih goceng buat itu ya. Buat teaser siomay. Goceng dolar ya. Goceng dolar. Buat teaser siomay. Nah, oke. Iya. Terus untuk yang ininya gimana Bu Regina? Untuk misalnya nih sekarang nih kan lagi susah cari sewa ya untuk daerah Maggiore yang satu kan. Nah, kemudian mau nggak mau kita harus mengalihkan ke unit ruko misalnya kayak di Sorrento lah, Mendrisio lah. Nah, itu ada efek nggak sih misalnya dari sewa bisa jadi langsung ya udah deh nanti beli aja deh. Ikut beli. Gitu. Ada banyak sih beberapa yang memang klien yang awalnya nyewa. Nih ada yang lagi sewa di Ruko Bolsena nih. Ruko Bolsena juga lumayan loh. Karena on street. Karena on street. Betul. Walaupun mungkin attentionnya nggak terlalu itu di kayak di Maggiore situ, tapi Bolsena juga lumayan sewanya. 3 tahun lagi Bolsena akan lebih bagus lagi soalnya kan itu daerah Boulevard. Iya benar. Utama. Benar. Ya, jalan besar itu. Dan di depannya kan tenan-tenan besar, restoran-restoran besar gitu loh. Komersial ya. Iya. Jadi ini sekalian buat
apa namanya Info ya. teman-teman atau siapapun yang dengar podcast ini boleh jadi insight ya. Jadi daerah Bolsena itu boleh banget jadi salah satu Pilihan ya, alternatif ataupun alternatif yang lagi pengen dicari. Cuma sayangnya tentunya ini pasti udah masuknya ke secondary market ya. Betul. Jadi hubungi agent properti Anda. Tetap ujungnya jualan. Silakan nomor telepon di bawah ini dihubungin. Oh, ada ya? Ada. Ya, karena gini ngaruh juga kan ya pasti. Pasti semua setuju ya. Karena Tapi agent properti harus yang Arabi kan. Oh iya Iya. betul. Percayalah dengan agent properti yang ber-Arabi. Yang diketuai oleh Bapak Fendi. Nah, kebetulan Iya. ketua kita nggak Oh, bisa hadir iya. hari ini. Saya mohon maaf ketua. padahal kangen banget nih sama Pak Ketua nih. bener-bener. Disebut-sebut Cabi-cabi. Oh disebut juga. Ya karena kan memang kita kan agent properti ini kan pasti segmennya dibanyakan di secondary ya. Nah tapi iya. secondary itu kan juga perlu pasti untuk primary-nya namanya. Betul. Kan cari barang ya kan. Pertama untuk customer yang memang butuh. Iya. Contohnya nih kayak sekarang nyari Majore 1 kan susah. Emang nggak ada limited barangnya. Iya, Akhirnya Majore 2. Nah, tapi begitu ini lihat-lihat boleh tuh dengan usulan tuh Bu Rita, Bu Regina tadi bilangnya mulai lagi nih ke Bolsena. Bolsena sini saya lihat Bolsena oke ya. untuk nantinya tuh bagus loh. Iya, punya prospek lah ya, Iya, ke depannya prospeknya. seperti apa. Betul, Karena betul. dikelilingi dengan area komersial, kemudian juga dekat juga kan ke university. Ya. Kemudian, rumah Dan sakit. jalannya kita semua nyambung loh ini. Betul. Mantananya udah mau jadi ya. Iya. Ya. Kok Mantana bukan dong itu apa? Apa sih? Universitas Bukan Nah, Mantana itu. apa tuh ayo? UMN. Oh, yang kedua. Oh, yang Biasanya di- mau square-nya. call a friend. Kalau dia susah, call a friend aja. Kalau- Biar rumah saya jauh saya tahu loh. Dan Iya. dan yang menarik ya sebenarnya kalau kita bicara Gading Serpong sendiri, para Monland ini kan punya area-area spot-spot lokasi yang semuanya prime. Strategis, betul. Sangat prime. Kita bisa bayangin kayak tadi kawasan Maggiore yang terbaru atau Bolsena yang kayak Bu Regina bilang. Itu benar-benar sekitarnya surroundingnya itu benar-benar banyak area komersial lainnya dan juga residen. Residennya semua deket banget. Betul. Padahal kalau kita udah Mengelilingi. bicara komersial kan udah pasti harus disupport oleh area Hunian, residen yang betul. hunian yang Iya. padat kan. Dan itu melengkapi banget. Jadi ya nggak tahu ya kalau kita semua maaf kecuali Bu Regina. Nah, baru saya mau ngomong. Kita tinggalnya semua di Gading Serpong, we love Gading Serpong. Dia tinggalnya memang daerahnya bukan di Gading Serpong, Tapi dia cinta Gading Serpong. Iya. investnya di Gading Serpong loh. Dia makannya juga di Gading Iya. Serpong. Dia ruko punya di Gading Serpong. Iya. Aduh, Rumahnya amin. punya Oh, rumah juga punya kok di Gading Serpong. Untuk Kantor. suaminya bukan di sini juga, Iya. bukan, masih di sana. Perlu Di Jawa. Perlu kita sebutin aset-aset Bu Regina yang saya tahu. Ya. Nanti bisa di listing loh sama kita ya. Kita agent juga saling melisting nih. Amin. Mudah-mudahan makin banyak ya doain ya. Mudah-mudahan kebeli Majore nih. Majore lagi. Kayaknya dia ikutan nih undian Aduh, ya. Animonya Majore itu memang luar biasa sih. Jadi sekarang setelah mendapatkan customer itu nggak gampang loh dapetin customer sekarang Betul. kan. Lebih Tapi- susah dapat produknya. Nah itu Itu, dia loh. lebih susah Betul, dapat betul, produk. begitu. Undi. Iya, jadi ibaratnya gini punya customer ya semoga berhasil dapet. Kalau Nih, kalau ngomong-ngomong susah cari customer ya, sebenarnya kalau dikaitin sama Devi tadi ngingetin agent property harus punya fashion penampilan yang baik, ini related banget sih. betul. Benar. Bayangin ya kita agent property makin banyak sekarang. Saya sih kebetulan kalau bicara dulu pertama 20 kali tahun yang lalu ya, Bu. 22 ya, 22 tahun lalu. 22. Berarti sekarang kalau dihitung Saya itu umur umurnya 25 baru 25. Dari 3 tahun kan Dari mau 3 jualan tahun kan? Oh, Mirip luar lah. biasa loh ini. Ya emang saya waktu lari pun sambil bawa brosur. Belajar lari. Belajar bawa ngomong brosur. pun langsung bilang Jualan. Majore ya. Iya, jadi maksud saya penampilan itu penting banget. Jadi agent property dari yang dikit sampai sekarang udah mungkin ratusan. Ratusan Ya, pasti. Data Arabi udah berapa tuh? Ribuan kali ya sales Iya, agentnya ya. betul. Nah kita kebayang tuh dari sekian banyak, yuk teman-teman agent property mulailah aware terhadap penampilan yang baik. Sekali lagi bukan untuk yang mewah. Tadi ada mention mengenai nggak usah mahal. Iya. Saya mau kasih sedikit tips soal itu ya. Sekali lagi back to basic gitu. Warna hitam, warna putih itu cenderungnya selalu mengesankan more expensive than other colors gitu. Sometimes maksudnya
Maksudnya kalau kita bicara, sorry bukannya berarti yang lain enggak ya, cuma maksud saya gini, kalau kita pakai hitam itu sebenarnya ataupun putih, sometimes kita nggak perlu beli yang terlalu ekspensif banget, selama itu rapi dan cocok sama kita, itu tetap lebih kelihatan ekspensif gitu. Yes. Benar. Dan hitam lebih langsing, Bu. Lebih langsing ya itu juga. Hitam lebih langsing. Hitam lebih langsing. Iya, jadi yuk penampilannya yang baik, yang rapi. Sekali lagi penampilan yang baik, rapi bukan selalu jas, tapi comfort, yang kayak Bu Regina bilang, cocok dan nggak perlu mahal seperti Bu cocok bilang. sama kita. Yuk, Mangga 2 yuk, ITC. Jangan. Nanti saya akan minta coba deh Pak Ramon usulin buka ITC lah di sini. Ya, setuju. Semoga didengar ya. Setuju. Nah, masih ada soalnya, Cu. Dan agent properti bisa belanja di situ. Banyak Jadi loh. rewardnya lain kali voucher ya. Voucher ya, tetap. Nah itu betul. Ya, jadi penampilan penting sih. Benar-benar. Ya, karena kenapa? Karena kan ya contohnya lah kita lagi mau menawarkan Majore ini, nggak mungkin saya pakai daster juga ya. Oh janganlah, itu Nanti itu orang masa gitu, lalu lah. masa Kamu lalu. udah tahu kan waktu itu udah dibilangin. Saya dulu waktu pakai daster, waktu itu karena kayaknya panik deh sambil nidurin anak. Oh salah, jadi curhat ini enggak. Iya, saya sampai shock waktu itu. Iya. Begitu ketemu. Iya. Ya tapi nggak apa-apa kan waktu itu. Belum belajar. Karena santai kan. Iya, karena waktu Devi itu kan santai. berpikir oh ya udah yang penting customer nggak sampai Iya, nungguin lama. nggak nungguin lama. Betul. Gitu. Dan customernya masih ada sampai sekarang loh ya. Iya, mungkin karena daster itu. Karena daster jangan-jangan. itu. Saya lagi cari nanti lah dasternya mau kemana itu ya. Iya, mungkin itu yang membuat dia Daster terkesan. hoki juga. Terkesan jadinya. sekali. Iya. Sekali lagi memang betul loh bicara penampilan ya. Ini kan joke-nya seperti itu ya. Tapi kalau kita bicara penampilan yang baik dan cocok itu membuat orang tuh terkesan sama kita. betul. First Terkesan looking. secara first impression-nya kan, secara positif. Terus bikin dia langsung punya first impression dan image dia terhadap kita tuh langsung terbentuk. Iya, benar. Makanya orang bilang selalu kalau kita ketemu orang baru, Iya. 7 detik pertama gitu Berkesan. ya, membuat orang tuh melakukan penilaian first, untuk tahu lah, pengen tahu first impressionnya. Oh orangnya kayak gini gitu kan. Kamu tahu nggak kalau 3 detik itu apa? 3 detik apa? Aku cinta padamu. Oh. Bisa jatuh cinta. Itu kalau saya lagi nonton drakor. Oh, gitu. Datang 3 detik aja langsung jatuh cinta. Jatuh cinta. Tapi nanti drakor lainnya beda lagi. Oh ya. Jadi tiap drakor saya jatuh cinta terus sebenarnya. Aduh. Kamu korban ya. Jadi kalau bicara drakor tanya Bu Devi ya. Iya, iya. Tadi Film apa perasaan Devi yang tanya kita nih. Sekarang gantian yang kita yang ketanya Devi Oh, nih. kita masing-masing semua punya pertanyaan ya. Iya. Betul. Aduh, ini Regina aja. silakan Regina, mulai. Ini kayaknya ditanya. Kayaknya ini Udah ngincer nih. ajang balas dendam nih. Silakan Rek, mau nanya apa Rek? Di luar properti ya. Ah, Kan iya, kita iya. ngobrol santai nih Iya, Iya, ceritanya kita nih. girl stop lah. Ini girl stop banget. Betul. Iya nih terkait hobinya Devi yang baru nih. Oh, dancer. Iya nih lihat di IG Devi lagi dance terus. Bener juga ya. Itu Terus hobi ya. Hobi sih. gimana tuh dance-nya Dev? Kapan mau perform? Langsung ditanya kapan mau perform Lagi ya. nungguin undangan award kan? Iya. Coba Perform di acara saya Paramount telepon Pak Award. Indra dulu ya. Pak Indra mana Pak Indra? Need help Pak Indra gitu ya. Perlu penari gak? Iya kalau saya sih mungkin gini karena kita kan sekarang lagi mungkin pandemik juga kan, jadi lebih kebanyakan kerjanya kita semua sih saya rasa ya sama, lebih kebanyakan kerjanya by online ya. By online, Mobile jadi banget ya. Mobile banget, jadi mungkin ada waktu luang lebih sedikit lah Betul. ya, gitu. Jadi ya selain hobi, saya pikir itu olahraga yang saya sukai juga sih. Karena kalau sepeda saya tuh suka, tapi karena Jatuh badan melulu saya ya. begini, iya. Sepeda tuh jadi bingung ya. Dikepotin orang terus ya Dev. Ketinggalan mulu dia. Nah itu dia. Kalau sepeda, Devi seneng perginya, pulangnya males. Nah, saya pergi itu dengan bahagia loh. Iya, Tapi pulangnya kalau bisa tuh sepeda pulang sendiri. Saya pulangnya naik taksi aja, gitu kan. Dikepotin anaknya Fembi. Sama si Max. Iya, naik sepeda perasaan saya udah kenceng loh. Iya. Tapi ternyata ini Tetep ada dilalui ibu-ibu orang yang di ya. depan saya ini lebih kenceng Tetep lagi. dilaluin ya. Iya, bisa. Sampai saya kesal mau tukar sepedanya. Ngaruh di Kita sepeda. harus olahraga juga loh. Iya, Walaupun betul. pandemi Iya. gini. Iya, Betul, betul. Bu Rita, iya Saya nggak betul-betul. pernah- Nah, Saya jadi malu Bu Regina tahu. Saya Saya olahraganya tuh dia gampang. Itu aja suruh sel tempel di toko-toko baju. Oh, iya, itu dia bener, olahraga bener. cepet dia Iya. langsung. Iya. Beneran loh. Iya, saya tuh nggak pernah olahraga loh. Tapi ini bukan contoh yang baik ya teman-teman. Beli parfum aja dia di toko yang waktu itu murah banget ya, kita buy
buy one get 3 kan? Nah, inget lagi dia Iya, buy one get 3. Ini 2. Itu saya nyesek banget loh. Sabun Itu mereka mandi, ada sabun mandi. Kita nggak sebut iya. brand, tapi Iya. saya info Iya, itu waktu iya, itu iya. buy one. Sabun. Beli 1 dapatnya 3. Nah, bayangin itu ya. Itu seberat apapun ya. 5 kilo lebih Perjuangan Burita bisa kamu angkat. lalui ya. Dia bisa angkat. Ini orang jarang olahraga tapi bisa angkat. Nah, itulah dia. Oh, saya kuat walaupun nggak olahraga saya kuat. Yang penting di mall ya, Bu. Yang penting di mall. Makanya. Kalau di pasar beda ya ceritanya ya. Langsung tiba-tiba kok lemah ya. Ya itu makanya saya pikir juga memang pasti hobi dari kita ada lah masing-masing ya. Bener. Bu Lili kan hobinya belanja, Bu Regina Sama tuh. iya, Bu Lili hobi belanja, Bu Regina hobinya ngeliatin saham. Dia belanja juga, tapi Belanja juga. depan Investasi komputer. dong, investasi. Bu investasi di Majorette pasti lebih menguntungkan. Benar. Kita cuman duitnya nih. Kalau saham bisa naik turun, Majore Iya. naik terus. Iya, benar. Tangan dulu dong buat kita nih, buat Majore ya. Kayak pesan sponsor juga ya. Iya. Oh enggak sih, memang Majore. Sekali memang Majore tetap Majore. Itu deh. Yang penting dapat unit, Bu. Iya sih. Iya, penting betul. dapat unit. Itu dia. Yang penting dapat Itu unit. dia. Tapi satu hal yang menarik lagi-lagi kalau balik ke Majore, memang ini mungkin kalau buat banyak yang belum tahu, salah satunya adalah walaupun orang bilang itu kawasan, tapi di belakang itu ada akses loh. Benar. Jadi ada second Nah, road, ada second road yang bagus banget. Jadi jangan pikir itu cuma kawasan. Biasanya kan orang kalau bicara kawasan, Ya, yang ngincer belakang, depan ya doang. betul, yang belakang gimana Yang belakang dong, ya merasa kan? langsung, Heeh. nggak mau aku belakang. Heeh. Jangan salah, belakangnya itu ada second roadnya yang juga sama besarnya, maksudnya cukup besar juga, dan bukan jalan asal. Ini benar-benar jalan second road yang dibikin dan bahkan bisa connecting dengan area lain yang nanti akan dikembangkan juga. Iya, iya. Rencananya Itu kalau luar kita biasa lihat di sih. brosurnya sih itu mau ada kawasannya hunian, Bu. Iya, kayak klaster yang Premium Betul, loh, yang premium klasternya. Iya, kita tunggu aja tanggal mainnya. Tapi sekali lagi, makanya saya tadi yang kita sudah bahas Yes. juga kan, bahwa Paramount itu selalu punya land bank yang sangat baik karena posisinya deket banget dengan area komersial yang udah terbukti rame. Terus tetap disupport dengan hunian-hunian yang benar-benar disiapin juga. Iya, Gitu ya. betul. Jadi rukonya selalu hidup ya. Hidup, Nggak iya. akan sepi. Nah, yang penting Nah, seperti itu. tinggal kita-kitanya nih ya kan di agent propertinya juga, ayo dong kita selektif juga untuk cari buyer-buyer yang bukan cuma investasi kosong, Betul, tapi yang mau kalau usaha bisa juga. mereka usaha. Ya. Jadi ningkatin area Meningkatkan. juga Betul, kan. betul. Iya. Oh, karena itu kan Benar. penting juga kan. Nggak Iya. mungkin hanya beli terus sekedar taruh. Nah, Dan develop area juga kan jadi. makanya saya suka sih sistem dengan developer Paramount ini. Mereka ada sistem namanya pengundian. Kalau pengundian kan berarti kan untuk menahan juga yang hanya pure Yang cuma, invest semua betul, gitu betul, kan. benar. Iseng-iseng berhadiah Iya, kan? iya. Heeh. Jadi kan Iya. kalau namanya undian itu kan bisa user, bisa Iya. investor, Iya. bisa agent juga yang beli seperti Bu Regina nanti Nah, mungkin kan kayak gitu. Karena dia investor juga. Iya, jangan karena salah. investor juga. Nanti dia membuka Aku kantor harap di sana kamu nanti. dapat undiannya. Mudah-mudahan kamu dapat. Aduh, amin. Makasih ya doa-doanya teman-teman. Iya, Besok itu doain sudah. lagi Bu Regina ya. tahu nggak kalau mau dapat tuh harus melalui Juragan Properti loh. Oh iya siap. Biasanya ya, selalu siap. Oki amin gitu ya. Siap. Pesan sponsor dari kantor Iya, saya, Bu. iya, Barusan iya, saya iya. ditelepon. Ntar beli satu-satu ya. Iya, betul. Memang kalau ibu bos beda ngomongnya gitu Iya, ya. satu-satu ya. Begitu agent properti 3 nyamperin, Oh. aduh saya jadi nggak enak. Iya, kalian udahlah satu-satu. Nah, itu dia. Sekali lagi makasih ya doa-doanya. Amin aja ya. Orang kaya mah beda ya, Bu. Iya, bener. Makanya Buset nih, deh. makanya jadi agent memang kita ya itulah harus balance ya. Tapi Bu Regina kebetulan kan belum tinggal di Gading Serpong ya, walaupun udah punya beberapa aset. Mungkin Ibu belum tahu Pasadena? Ibu mau udah lihat show unit Pasadena? Mungkin. Lanjut Kayaknya lagi. udah bolak-balik deh. Ini Iya. satu lagi ya kelebihannya Paramount ya. Dia tiap luncurin ruko itu bagusnya ya. Sebelum dia luncurin itu ada tenan-tenan besar yang udah ada di situ Iya. untuk Nah, meramaikan. Jadi lebih Sudah. pede ya. Iya, Iya. bagusnya Selling tuh point-nya juga di situ. Jadi memang mereka juga cuman bukan sekedar menjual ya, Iya. tapi untuk memang Mendatangkan crowd. menciptakan Crowd crowd-nya pula juga. juga. Itu setuju sih. Iya. Jadi kita ambil berapa ruko nih, Bu? You 2, I 2, Burita 2. Yang 6 dia. Ya, yang penting dapat unit ya. Iya, betul. Sekali lagi terima kasih atas doa-doanya. Iya, makanya. Besok lagi ya doanya ya. Besok lagi. Bukan besok lagi podcastnya. Oh iya ya. Oke. Jadi ya balik lagi ya kita ke biarpun agent nih, agent properti ya, kita tetap harus melaksanakan kewajiban kita juga, maksudnya tugas-tugas kita kan Betul. juga. Kalau dilihat nih kan
ibu rumah tangga nih pasti kan. Saya yakin sih lebih banyak ibu rumah kantor sih, bukan ibu rumah tangga sih. Nah itu maksudnya gimana bagi waktunya gitu ya? Iya, bagi waktunya. Bu Lili nih, kok Bu Lili anaknya udah gede-gede. Iya. Kita semua anaknya udah gede-gede loh. Iya, kita semua ya udah pada besar. Kita ini angkat usianya. angkatan fosil, Tadi saya Bu. soalnya di awal acara tuh saya udah bilang adalah para senior. Senior itu berarti kan udah di atas 20. Maksudnya kamu paling muda kan? Kamu mau bilang kamu paling Iya, muda. kayaknya maksud dia begitu. Iya, senior saya, prinsipal saya, mantan prinsipal saya Bu Rita, Bu Lili. Nah, ini juga nih senior saya Bu Regina ini semuanya tuh adalah senior-senior di atas jam kerja jam terbang. Iya, iya. Terbang apa kerja nih? Jam terbang. Jam terbang itu di tua atas ya kita. di atas 15 tahun, 20 tahun. Berarti kan saya masih imut banget kan? Tapi Devi juga kan udah berapa belas tahun dong? Iya, sudah sih. Sudah juga kan. Sekarang umur saya 20. Berarti itu berapa belas tahun kan? Ya sama lah, kamu 2-3 tahun udah lari bawa brosur toh. Iya. Kata-kata yang pertama kita listing. Iya. Born to be marketing. Nah, betul juga. Bentar lagi kita ciptain lagunya tuh. Oh iya ya, benar. Born to be agent. Panik udah siap. Tapi memang nih. bener Iya. loh, saya dengar banget nih belakangan ini rekan-rekan kita juga agent property banyak banget yang akhirnya karirnya menurun ke anaknya loh. Oh iya, Iya, benar, iya. Banyak kan yang Jadi mulai- karir ini bisa diturunkan Iya, ya. iya. Banyak saya dengar ada beberapa udah pokoknya ada deh beberapa rekan kita mungkin nggak bisa sebutin semuanya ya, tapi Iya. yang anaknya udah mulai join di kantor. Aha. Benar, Dan lebih benar. bagus ya, Bu. Dan lebih bagus karena mereka menerapkan pola kerja yang lebih milenial, betul. lebih mungkin lebih digital marketing. Iya, sekarang gitu udah kan. eranya era milenial Iya. bener. Tapi bener loh yang Bu Rita bilang ya, anakku yang paling kecil itu tiba-tiba gini, nanti Punya dia jiwa mau sales. jadi agent aja kayak mama. Karena apa? Karena dia mungkin lihatnya gini, kok mamanya kerjanya santai gitu. Tapi ya. duitnya banyak. Santai tapi Sekali lagi santai amin. tapi kok aku kalau mau beli minta sepatu Selalu Nike bisa. yang terbaru. Kemarin baru minta iPhone langsung di depan mukanya langsung ada iPhone. Durasi Bu Baru Regina, ngomong. jangan sebutin merek nanti. Oh iya. sorry. Oh iya. Saya itu bener-bener loh. Anaknya minta apa langsung kejadian. Iya. Di Luar depan. biasa. Bahkan kadang-kadang anaknya baru mimpi aja besok udah ada. Iya bener. Kan namanya sayang anak Saking bukan sayang suami. sultannya ya. Iya, iya. Nggak, maksudnya, ya itu benar-benar ya sih Bu Iya. Rita bilang. Jadi kadang-kadang image-nya itu enjoy aja. Jadi kita Enjoy bawa life kerjaan ya. benar-benar Iya. enjoy ya kita ya. Betul, Jadi love my betul. job lah ya. Love Yang my paling job. utama kan di semua kerjaan atau bisnis itu harus ada kita passionnya Happy, ada di situ. betul. Iya, betul. Iya. Salah satu ciri-cirinya yaitu melakukan kerjaannya tanpa beban, Benar. tidak merasa ya pokoknya tidak merasa jadi punya. Kalau ada problem ya dilalui, cari solusi, bukannya malah stres berlebihan. iya, Betul. Oh iya nih. Tahu nggak sih? Apa tuh? Gosip Ini udah Suaranya mulai. suara gosip. Tahu nggak sih? Agen-agen properti di Gading Serpong itu diakui di wilayah lain itu sebagai yang agak kompak loh. Hmm. Oh, Bukan iya. agak kompak loh. Kompak. Bener-bener. Yang kompak loh. Karena kita boleh seringnya bangga kita loh. kobrok ya. Iya. Karena seringnya kita kobrok Yes. dan sering banget Paramount juga ngadain launching Gathering ya. acara gathering, Gathering begitu. Sering ketemu. Heeh. Jadi ibaratnya 4L itu sangat Lu terbukti, lagi, lu ya. lagi. Terbukti positif juga loh. Positif maksudnya positif yang bagus nih ya. Iya, Kan iya, kalau benar. positif itu suka ada yang jelek ya. Jadi sekarang ya gara-gara. Tapi benar sih, peranan developer itu memang sangat besar loh di agent properti Serpong. Karena kalau kita lihat ya di beberapa daerah lain yang notabene developer-developernya mungkin lebih Mandiri, cuek mandiri ya. tidak mengaitkan agent. Itu perkembangannya agak beda. Iya, Nah, benar. kalau di Serpong kita tahu sejak mungkin let's say 15 sampai 20 tahunan lalu Balik ke umur. itu agent property developer tuh kan sudah mulai menggandeng agent. Betul. Nah, kemudian mereka membuat banyak sekali event yang melibatkan agent, itu membuat agentnya jadi kompak. Saling Nah, kenal, itu yang ya kan? menguatkan. Aha, Iya. betul, Jadi betul. jadi benar peranan developer sebenarnya yang membuat kita kuat. Bayangin kalau enggak, kita per kantor pasti jarang sekali saling mengenal satu sama lain. Betul. Harus ada event kan Iya, yang membuat iya, itu iya. ketemu, dan developer Paramount salah satunya yang menurut saya Dan membuat aktif. cara ya dan Betul. membuat cara kerja kita sebagai agent juga terlindungi ya. Apalagi kita Betul. kan Iya. saya tahu maksudnya kita ini semua dibawa dengan
member Arebi Banten ya. Ada naungannya ya. Jadi dengan memang ketua kita yang kita hormati Bapak Fembi Intan yang kita hormati. Intan loh, namanya juga Intan kan. Dia kan anaknya Pulau Intan nah. Bukan. Lain lagi. Sebenarnya namanya Fembi Intan, tapi kok ada nama panjangnya lagi. Fembi Intan Permata Berlian. Ini panjang. Jadi salah ya. Iya, maksudnya karena di bawah naungan dengan Arebi Banten ini, jadi kita juga membuat makin kompak dan yakin bahwa kita satu tujuan, satu visi. Betul. Dengan caranya maksudnya saling menghormati, saling menghargai kan, karena namanya etika kerja itu kita terapkan juga. Nah, yang namanya komunitas dengan anggota yang begitu banyak adalah penting mempunyai sebuah wadah organisasi yang mau memberikan membuat barrier ataupun batasan-batasan sehingga semuanya tuh masih on track gitu loh. Betul. Karena kalau nggak ada yang mengakomodir itu bisa susah kemana-mana. Iya, makanya masing-masing bikin aturan kan. Di wilayah luar itu memang semua bilangnya seperti itu. Agent di Gading Serpong tuh kompak loh. Nah, itu ada dia. cerita sedikit. Oke, saya Gosip kedua. Ada gosip kedua. Intonasi gosip. Ya, intonasi udah mulai masuk jeng-jeng. mulai. So, ada konsumen satu, dia mau titip ruko ke beberapa agent, ke kantor agent. Nggak apa-apa dong, bener nggak? Boleh. Nah, kemudian dia bilang gini, Bu, mau pakai kuncinya kapan? Nanti saya pinjamkan ke si kantor A. Saya bilang, loh ngapain Bapak yang pusing? Bener nggak? Saya aja pinjam sendiri. Namanya siapa, marketingnya siapa, kantornya mana? Nah, gitu kan. Dia bilang, hah emang bisa begitu Bu? Kita di selatan nggak boleh loh Bu. Karena itu agent saling boykot gitu ya. Jadi dia jadi dia selalu sebagai perantara. Si owner ini jadi capek malah ya. Pusing kan. Saya bilang, "Oh, Pak, di Serpong mah enggak. Bapak tinggal bilang, kasih nomor telepon saya atau Bapak kasih nomor telepon dia. Ntar kita hubungan sendiri." Oh, gitu, Bu. Nah, itu contohnya itu bedanya tuh yang udah kelihatan banget ya. Kita hidup rukun bertetangga ya. Nah, jadi masalah rezeki diatur sama yang di atas. Bener kan? Bener. Oke, bagi para pendengar, pemirsa, investor, owner, klien yang di luar sana, ingatlah ya, jika menjual properti, memiliki propertinya, ingat agen-agen properti di Gading Serpong yang bersertifikasi Arebi Banten. Hidup Pak Ketua dan pengurus. Oh iya. Saya baru sadar saya pengurus 3 periode ya. Aduh, enggak kayaknya dia selamanya segala masa. Udah kontrak mati ya. Nah itu benar Bu Lili yang bilang ya. Jadi mereka agak sedikit appreciate kita dong ya dengan seperti itu cara kerja kita kan berarti profesional ya gitu kan. Betul. Karena kan maksudnya nggak nyaman buat klien juga kalau agennya kenapa yang dia yang pusing gitu kan. Belum juga unitnya kejual, agennya udah pada berantem. Karena kan yang kalau kita kan mengutamakan terjual dulu dan balik lagi semua rezeki pasti di tangan Tuhan ya. Betul. Sebenarnya satu lagi yang menarik ya menurut saya kalau dengan asosiasi Arebi itu ya. Asosiasi Arebi kan tidak selalu melulu menerima semua kantor yang baru buka, asal buka kantor. Dengan adanya masuk ke asosiasi Arebi itu melakukan sebuah screening terhadap sebuah kantor agent yang benar-benar baik secara cara kerja, layak gak dia? Etika, layak, dan juga kenyamanan dan keamanan nantinya buat para konsumen. Ya kan? Karena dengan dia bikin kantor Arebi terus di screening, dengan demikian juga diharapkan para prinsipalnya sendiri adalah orang-orang yang memang berkompeten dan teredukasi terkait bisnis properti. Betul. Dengan demikian harapannya berikutnya adalah si prinsipal juga bisa mengedukasi lagi kepada timnya supaya semua timnya bisa, yaitu tadi balik lagi mulai dari berpenampilannya juga baik, tidak akhirnya membuat jelek kesan dari karir agent properti kan betul juga. Urusannya jadi ke situ lagi tuh deh. Dan juga yang pasti melalui dengan anggota member Arebi di Arebi ini pasti kan terscreening resmi. Iya, betul. Bahwa PT-nya itu resmi, semua terdaftar dengan baik, ya kan ada notaris. Jadi konsumen juga nyaman ya. Betul. Legalitasnya inilah aman. Betul, betul. Konsumen kan bertransaksi dia percaya loh sama kita gitu. Oh, satu ya kalau dari saya nih terakhir belum terakhir ya, maaf. Belum. Kita masih ada 3 jam lagi. Enggak, saya cuma durasi masih panjang ya. Terkait sama penampilan karena kadang-kadang kepikir aja satu hal yang sering saya sampaikan kepada tim saya juga gini. Kalau soal penampilan,
paling gampang adalah sebelum Anda ketemu orang, Anda lihat kaca gitu. Lalu lihat orang yang di dalam kaca itu, tanyakan apakah dia cukup pantas untuk menerima kepercayaan orang lain untuk memasarkan propertinya senilai 2 miliar misalnya, gitu loh. Karena dengan demikian dia bisa melihat gitu. Kalau dia aja ngeliat, kok sorry nggak proper ya gitu. Ya itulah yang dilihat oleh konsumen Anda. Bayangin konsumen itu benar-benar nitipin hartanya loh, 2 miliar, 3 miliar ke kamu gitu, ya kan? Bahkan gak jarang kasih kunci, kayak Bu Lili tadi bilang, kasih kuncinya. Nah, kita harus representatif dong sebagai agent yang mewakili mereka. Nah, itu balik lagi, jadi kenapa saya sih memang cukup concern ya kalau soal-soal gitu ya. Maksudnya bukannya sekali lagi bukan yang overdress, tapi ayolah berpenampilan baik. Kamunya juga akan nyaman dan itu akan melatih kamu untuk menjadi lebih baik lagi. Dan gitu. orang juga akan melihat kita juga baik jadinya ya. Iya, respect. Ya kayak tadi Bu bilang, jadi ada menghargai orang. Betul. Gitu. Karena dulu kadang pernah properti tuh kayak dianggap sebelah mata loh. Benar. Oh iya, betul. Agent ya, Zaman agent properti tuh kayak dianggap sebelah mata, dipikir calo dianggapnya, aduh kalau zaman dia dulu nggak kan tahu makelar ya. Calo. Sedih banget kalau dibilang calo ya. Atau makelar ya. Iya. Makelar dulu. Iya, Kita dulu training lama loh. Iya. Bayar lagi ya. bener. Dan juga pengalaman itu penting loh. Nggak setelah di training langsung jadi agent marketing yang ini kan. Itu mahal kan. Mahal itu. Pengalaman tuh mahal loh. Betul. Bener. Saya pernah nangis tuh, Bu. Oh iya, karena saya kan? Enggak kan? Karena apa saya juga lupa. Kayaknya mungkin semua pernah nangis deh. Karena kenapa ya? Awal-awal ya. Betul. Karena maksudnya gini loh, karena kita begitu menerima titipan, begitu dealing gitu kan, closing. Nah, dari situ start tanggung jawab kerjaan kita dimulai sampai selesai. Benar banget. Iya kan, sampai serah terima. Nah, itu. Jadi makanya kadang-kadang mungkin ya semua kan pasti feelingnya pas lagi ada jatuh bangunnya ya. Iya, maksudnya mungkin lagi momen manusiawi yang lah ya. Manusiawi ya. Iya, Setiap manusia pasti punya masa vulnerable-nya gitu kan. Lagi nah, makanya kita juga kalau di sini agak kompak, kita punya tim kan, punya teman-teman juga yang saling bisa saling curhat. Misalnya kayak di grup WhatsApp nih, aku punya gini loh, gini momen ini nih, kejadian ini gimana. Nah, banyak teman-teman bisa kasih masukan. Iya, kasih saran atau apa. Nah, itu makanya. Nah, makanya itu pentingnya untuk berorganisasi ya. Iya. Betul. Di bawah naungan dan asosiasi. Biasanya abis curhat ujungnya makan-makan. Lebih happy ya. Lagi ya. Habis diomelin makan-makan. Tapi menjadi seorang agent properti itu sebenarnya kita terus mengasah pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik loh. Betul. Iya kan? Betul. Karena kita jadi terbiasa untuk selalu mikirin orang dan sabar. Terus sabar, betul. Terus juga tekun. Pokoknya bener deh, kalau bener-bener ditekunin itu terus mengasah kita jadi orang yang lebih baik. Ya, Karena kalau yang enggak bakalan bisa bertahan. Betul. Gitu. Iya. Dengan yang Bu Rita ngomong nih barusan saya baru kepikir nih. Saya dulu pernah acara sekolahan nih. Sekolahan itu kan suka ada acara sekolahan. Iya, acara sekolahan kan pasti orang tua yang datang duluan. Ya maksudnya wajar lah. Tetap mama. Ibu-ibu tuh suka ngetek-ngetekin bangku, betul nggak? Iya kan. Ngetek-ngetekin lebih pagi saya pasti datang. Saya nggak pernah sih, sorry. Kamu bukan ibu ya? Kamu nggak pernah ke sekolah. Saya nggak pernah ke sekolah. Jadi kan gitu kan, namanya ngetekin bangku buat temen dah. Itu udah wajar kayak gitu ya. Iya. Nah, satu saat nih, itu waktu itu masih kecil. Ada satu udah datangnya telat. Siapa yang masih kecil? Anakku masih kecil. Kirain. Udah datangnya telat. Ini mak satu, ini cik mama. Ini ibu-ibu satu udah datang telat. Dia dengan enaknya langsung duduk di tempat yang kita udah cupin. Terus kita ya pasti mungkin kalau sementara nggak apa-apa. Ternyata dia bukan sementara. Kayaknya udah niat banget mau stay lama. Terus kita tegur dong. Tapi maaf sebenarnya boleh tuh kamu ngecupin begitu kursi-kursi. Udah ini rahasia umum. Udah umum ya. Udah rahasia umum sebenarnya. Ya, terus kita bilang, Bu, itu nanti ada orangnya dateng. Maksudnya gitu, kita kasih tahu lah kayak gimana ya. Yeah. Dan dia galak loh. Dia gini, memang ini bangku ada namanya ya, katanya. Loh, saya kaget langsung loh. Mau dijawabin galak. Saya juga galak loh, cuy. Saya tahu. Salah. Kami tahu. Tapi waktu pada saat itu saya langsung sadar loh. Pada saat waktu itu mau ngegas juga.
nanti jangan klien gue lagi. Atau klien kantormu. Atau klien kantor lagi, ya kan? Sabar aja deh Iya, jadinya. jadi akhirnya enggak, maksudnya gini, nanti kalau orangnya dateng, ya ibu nanti bangun aja, kalau orangnya belum datang nggak Iya, nggak apa-apa. apa-apa. Nah Oke. akhirnya saya jawab dengan sabar. Nah itu makanya saya Iya, nyambung iya. dengan yang Bu Rita ngomong, Iya, jadi kita betul. mengedukasi diri kita juga supaya lebih Menjadi apa ya? pribadi yang lebih Lebih baik. baik Iya. dong. Coba kalau waktu itu soal ribut berantem kan jadi gimana ya, nanti masuk berita lagi viral. Agent property, gini gitu. Iya benar. Terus memang kita kan mesti ini kan, maksudnya menegosiasikan antara dua belah pihak. Iya, nggak boleh memihak juga. Betul. Iya. Apalagi mereka kalau misalnya yang kayak beli di Paramount gitu, kadang-kadang suka telat bayar apa segala kan, Nah. kita mesti memfasilitasi Iya, iya. dua belah pihak kan. Nah, ya. betul. Memediasi Nah, itu supaya mediasi. masing-masing ngerti. Benar, Iya. benar, Nah, itu benar. makanya Karena ya. beda kepentingan kan, Betul, penjual betul, dan pembeli ya. betul. Kayak misalnya telat bayar nih, kan harus dikasih tahu, Iya, ya iya. kan. Nah, Mm, lu tahu nggak? Ternyata gue lagi gini gitu misalnya. Nah, kita harus juga Iya. ngomong Berusaha, minta waktu kan? juga atau apa, ya Iya, kan. Semua iya. mediasi kan, pasti Betul. kan Mediasi. negosiasi. Iya. Betul. Semua Jadi mau yang terbaik. kesabaran penting ya. Sabar. Sabar. Jadi agent lebih sabar loh ternyata Iya. saya. Iya. Beneran. Sabar dan Dites deh tabah. jadi agent. Sabar dan tabah. Iya bener. Dites deh coba. Iya. Sabar, tabah, pasrah. Betul. Begitu menerima hasil undian kan pasrah kan. Iya, betul. Bener loh. Banyak banget ya kayaknya ya. Tapi lebih sabar menghadapi klien kali ya daripada suruh masak di rumah yang aduh, itu lebih Tiba-tiba lebih sabar ya. Oh. Iya iya. Itu kayaknya kau menyuarakan aku. iya kalau suruh masak udah lebih nyerah sabar. deh. Iya Iya, bener gua bener nyerah bener, duluan bener. deh. Iya bener bener. Kalau ngomong-ngomong soal hobi, rata-rata pada suka musik gak? Ya, Suka dong. Suka ya? Bahkan saya dance Suka. pakai musik. Oh iya ya, suka musik ya. Jadi kalau Enggak sih, sekarang tepuk tangan aja saya bisa kok. Oh udah bisa ya? Apa perlu kita coba? Ya soalnya kalau bicara soal musik gitu ya, menurut saya juga musik juga bisa membuat orang tuh lebih calm gitu kan. Kayak Iya. saya nggak tahu ya, tapi sharing aja, maksudnya kadang-kadang kalau kita agent property ya tadi stres atau apa gitu, coba deh sesekali luangin waktu untuk calm gitu kan, terus dengerin musik gitu, itu membantu sih menurut aku ya, daripada kayak kita sibuk mencari-cari Iya, sesuatu dan solusi. akhirnya membuat kita menjadi lebih Tambah hectic mumet ya. kan gitu. Oh. Zaman dulu kan kita karaoke bareng. Oh iya, sekarang Iya. kan lagi susah ya. Sekarang Zaman dulu. susah. Dulu kan Kalau karaoke dulu bareng. padahal lebih enak, karena kalau kita nyanyi ada yang joget sebelah saya. Kita dulu Saling karaoke aja pakai melengkapi dress ya. code loh. Oh iya. iya. Lampunya udah kelap-kelip ya. Kalau karaoke Kalau serasa ke kalau ngomong disco. soal karaoke sama Bu Regina, mendingan jangan dibahas. Takutnya ketelepasan nanti. Ketelepasan ya. Ya udah mulai kelap-kelip Itu masa lalu Iya, lah. udah pada Masa kelap-kelipnya. Kita kan gini-gini kan satu grup loh. Sebenarnya ya. Kita semua Iya. grup ya, semua 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 agent property Iya. kenal baik ya semua ya. Ya udah lama-lama udah pada kenal. Nah itu dia Iya. yang orang bilang dari luar bahwa kita itu kompak. Jadi serpong. Nah mereka selalu jaga hubungan baik lah. Iya. Iya, penting Dengan sih. semua, dengan Iya. semua itu benar-benar ya. Dan kudu nggak lah. pernah ada ruginya kan. Betul, Membina hubungan baik betul. kan nggak ada ruginya. Kadang orang bisa marah atau upset untuk sesuatu hal yang dia merasa menginginkan sesuatu yang lebih gitu kan. Sebenarnya kalau kita mau mikir balik, dapat lebih terus untuk apa gitu, kalau misalnya akhirannya juga jadi ribut-ribut gitu. Iya, Bener. jadi nggak nyaman. Jadi sometimes lebih calm aja. Kalau aku dulu, sorry nih, mungkin agak nyeleweng apa istilahnya Menyimpang. Iya, menyimpang dikit. Aku tuh punya prinsip gini, kalau misalnya ada masalah nih, mungkin teman-teman yang lain boleh juga kalau mungkin sepaham. Aku selalu bilang gini, kalau misalnya ada sesuatu hal yang di luar harapan kita, ingat aja bahwa Tuhan itu the best accounting in the world. Jadi dia nggak pernah salah transfer. Betul. Betul. Jadi kalau dia setuju. nggak transfer ke account kita, means it doesn't belong to us. Iya, gitu. betul. Gitu. Jadi kita lebih Bener legowo banget. aja, iya. Bener. Karena Banyak. he's the best accounting, nggak mungkin salah transfer. Iya, Kalau itu bener. transfer orang lain, ya oke, that's Ya itu memang bagian udah. dia. That's itu yours. bagian Oh. mereka gitu. Jadi kita ya udah, memang sometimes kita perlu evaluasi apa yang membuat itu terjadi gitu ya. Karena kita juga nggak bisa nyalain semuanya ke atas kan. Betul. Tapi at least itu bisa membuat kita lebih reflect kita punya ini Iya. ya posisi gitu kan. Iya, jadi harus ya Nggak usah ibaratnya ngotot gitu Iya, kan. iya. Istilahnya nggak usah Gitu. ngotot. udah try the best ya udah. Iya. Ya, betul. Yang iya. penting try
try to be the best. Betul. Oke. Gitu. Kayaknya udah 1 jam nih. Iya. Kita ngobrol-ngobrol udah seru. Mungkin setelah ini mesti lanjut ke tempat kopi. Kedai kopi ya habis ini ya. Iya, habis ini. Lumayan juga sih soalnya habis ini agak aus. Oh gitu ya. Minuman ada sih. Mendung-mendung gitu ya. Oke. Saya rasa untuk hari ini cukup ya. Tema kita banyak loh berarti sebenarnya hari ini ya. Devi nge-guide kita untuk kemana-mana tapi dia udah merangkum semua. Kita kayak angsa gitu ikut jawabin semua gitu. Soalnya memang mungkin pikir saya kan hari ini biar kita girls talk aja semuanya apa gitu ngobrolin. Iya, jadi ya oke. Thank you Bu Devi buat undangannya ya. Undangannya thank you. Aku yang thank you para Online. Buat Bu Regina, Bu Lili, Bu Rita, thank you banget udah meluangkan waktunya untuk datang ke acara podcastnya para Online dengan Arebi. Oke, besok kita diundang podcastnya Deddy Corbuzier. Siapa tahu. Iya betul juga ini. Kapan-kapan ke podcastnya. Fans banget Deddy kayaknya ya. Fans banget ya. Soalnya kalau sambil olahraga ngeliatin podcastnya. Oh gitu. Iya. Oke. Om Deddy ya. Denger YouTube gitu ini kan sambil olahraga. Iya harusnya kita nggak Pak boleh. Nanti ini diedit aja ya Pak yang ini ya. Ya kita nggak boleh mengiklankan podcast. Oh iya. Nanti diedit aja ya. Iya. Tadi disebut merek juga Dia kan. kebablasan. Kayaknya dia udah lapar. Tapi ini adalah moral story-nya kalau sama Bu Regina memang lepas. Iya. Gitu. Nggak, siapa tahu podcast Paramount podcast Paramount nih bisa kolaps, bisa lebih gede YouTube yang satu tadi. YouTube-nya lebih baik, lebih subscribernya Berarti lebih Bu Regina ini. harus rajin-rajin datang untuk jadi bintang tamu. Oh iya. Kita didoain lagi. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita hari ini kita mungkin sudahi dulu teman-teman. Kita akan lanjut ke podcast berikutnya dengan tema yang lebih menarik, dengan bintang tamu yang lebih menarik. Yes. Dan yang pastinya tetap menjaga prokes kesehatan di masa pandemik ini. Tetap semangat untuk closing. Seperti tadi pesan-pesan yang kurang lebih tadi kita udah sampaikan. harus semangat, harus sabar, apalagi itu tadi tuh harus tekun, jaga penampilan tetap. Nah, banyak banget sebenarnya sih. Iya, banyak banget. Harusnya banyak banget ya. Harusnya banyak banget pesan-pesan yang bisa kita sampaikan. Mungkin mau bilang. Oke. Kalau saya satu aja. Iya. Hidup Arebi. Luar biasa lu Bu Regina. Luar biasa. Kalau Bu Lili pesannya Hidup Pak Ketua kita. Bentar lagi jadi pengurus ya. ya. Oke, bentar lagi jadi pengurus ya. Betul. Apa ya kalau aku ya? Siap tetap belanja. Cara menghabiskan komisi lain kali mungkin temanya bagus deh. Boleh banget tuh. Semangat terus, para Online maju terus, agent property maju terus, jangan menyerah, jangan gampang putus asa. Ketika banyak closing nggak boleh sombong, ketika nggak ada ketika nggak ada closing nggak boleh minder. Oke, setuju banget. Itu moto kantor saya. Oke. Ya kalau dari saya yang pasti thank you buat para Online dan Arebi buat kesempatannya. Yang pasti tetap jaga kesehatan karena itu yang paling utama dan itu bisa membuat kita menjadi jauh lebih baik lagi pastinya. Seperti Bu Lili dan teman-teman yang lain ya pastinya tetap semangat, selalu ikuti aturan yang ada dalam setiap kita berkegiatan dimanapun dan sukses selalu buat kita semua. Oke, sukses semua ya, tetap jaga kesehatan.